Saudara-saudara, coba kita perhatikan surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi, bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Saudara-saudara, ini tauhid. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar ini pasti kebenarannya. Jelas ayat ini mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bencana yang menimpa di bumi, tanah longsor, kebakaran, tsunami, kebanjiran, bencana yang menimpa di bumi atau yang menimpa dirimu sendiri, berarti termasuk sakit, kecelakaan dan sebagainya, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Kalau itu akan terjadi kepada kita, tidak bisa kita menghindarinya. Inilah tauhid yang harus kita yakini. Karena sudah ada ketetapannya di Lauh Mahfuz. Tahun ini, bulan ini, tanggal ini, jam ini, kita sakit, kita terkena bencana, sudah tertulis. Ini harus kita yakini. Ini tauhid. Tapi usaha dan ikhtiar itu wajib. Tetapi di dalam batin kita, di dalam keyakinan kita, di dalam hati, kita berkeyakinan kalau saya ditetapkan, maka ini akan terjadi. Maka hati kita menjadi tenang. Karena kalau sudah ditetapkan tidak bisa menghindar juga. Karena telah tertulis kata Allah di Lauh Mahfuz, yang menimpa di bumi ataupun yang menimpa dirimu sendiri. Saudara-saudara, kita contohkan Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa perang Uhud itu adalah perang yang sangat dahsyat. Lalu Nabi ketika itu memasang baju besi 2 lapis. Kenapa Rasulullah memasang baju besi 2 lapis? Karena diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya perang Uhud ini perang dahsyat. Lalu Nabi berikhtiar, tidak pasrah, berikhtiar memasang baju besi 2 lapis. Siapa yang memasang baju 2 lapis? Nabi. Siapa itu Nabi? Kekasih Allah, penghulu para nabi, pernah berjumpa dengan Allah ketika Isra wal Mi'raj, tapi tetap ikhtiar dan tetap berdoa. Ketika perang Badar, Nabi berdoa kepada Allah supaya dimenangkan, tapi juga berusaha semaksimal mungkin. Jadi kedua-duanya jalan. Siapa itu? Nabi. Apatah lagi kita yang jauh
nabi bukan, wali bukan, ini nabi masih berikhtiar. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus berikhtiar, tetapi juga tidak boleh menafikan tauhid kita. Tentu di dalam ilmu tauhid kita mempelajari, kita paham, tidak ada yang bisa mematikan, hanya Allah. Itu harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Kalau kita berkeyakinan ada makhluk yang bisa mematikan, maka sesungguhnya kita menduakan sifat Allah. Allah mematikan, makhluk mematikan. Ada dua sifat yang di alam ini mematikan. Ada dua kekuasaan berarti. Yang mematikan itu hanya Allah. Kalau kita berkeyakinan ada makhluk yang mematikan, ada dua kekuasaan yang mematikan, berarti Allah tidak esa dalam sifatnya. Ya mumin. Sama, siapa yang memberi rezeki? Allah. Kalau ada kita berkeyakinan di dalam hati kita, bos saya itu memberi rezeki kepada saya, yakin dengan seyakin-yakinnya, maka di sini kita telah menduakan Allah dalam sifatnya. Ada dua pemberi rezeki. Allah memberi rezeki, bos kita memberi rezeki, maka sudah ada dua. Ini bisa syirik. Etikat kita tetap Allah yang memberi rezeki. Bos kita, majikan kita, dia bukan pemberi rezeki, perantara rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat dirinya, tapi dia bukan pemberi rezeki. Kalau ada dua pemberi rezeki, maka Allah tidak esa di dalam sifatnya. Ada dua pemberi rezeki di alam ini, maka sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu saudara-saudara penting kita tanamkan terus etikat kita, bahwa segala sesuatu itu yang menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam batin kita. Tetapi di luar tetap semaksimal mungkin kita berikhtiar. Sebagaimana perang Badar, sebagaimana perang Uhud, Nabi tidak pernah mengatakan kepada pasukan, kalian tenang-tenang saja, saya ini kan Nabi, kalian pedang kalian taruh saja, tinggal saya berdoa kepada Allah, nanti musuh itu kalah semuanya, saya akan berdoa kepada Allah, jatuhkan saja pedang-pedang kalian. Tidak, Nabi tetap memegang pedang. Para prajurit Islam tetap memegang pedang. Nabi tetap memakai baju besi sampai 2 lapis. Saudara-saudara rahimakumullah, itu Nabi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, yang sangat agung, bahkan pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sombong, tetap dengan ikhtiar. Saudara-saudara rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan